Shalom, selamat siang Ibu Asi dan juga rekan-rekan 18 IME. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil visitasi sekolah ataupun observasi sekolah yang telah kami lakukan, yaitu di SMP Kristen Petra Malang. Nah, sebelumnya perkenalkan di kelompok 2 sendiri beranggotakan saya, Indra Nenggolan, kemudian ada Patricia Tambuwun, dan juga ada Spastika Lila Prawatia. Baiklah, sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai hasil observasi kami akan menjelaskan tujuan visitasi yang telah kami lakukan. Nah, dalam hal ini ada dua tujuan visitasi yang kami lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi penerapan MBS secara langsung di sekolah SMP Kristen Petra Malang. Nah, mengidentifikasi penerapan MBS di sini berkaitan dengan keseluruhan yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun, kelompok kami memilih beberapa pertanyaan yang akan difokuskan dan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Kemudian tujuan kedua adalah mengetahui peran dari setiap SDM yang ada di sekolah tersebut dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, sebagaimana kita ketahui, tugas observasi ini sendiri akan memenuhi dua tugas pada dua mata kuliah yang berbeda. Maka dari itu, kelompok kami juga ingin melihat bagaimana peran dari setiap SDM ataupun setiap tenaga pendidik dan juga siswa dan juga pihak-pihak lainnya yang ada di SMP Kristen Petra Malang ini dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai identitas sekolah. SMP Kristen Petra Malang ini sendiri telah berdiri sejak tanggal 9 Agustus tahun 1954 di bawah naungan Gereja Kristen Indonesia Tumapel, dan juga dalam pengelolaannya sendiri itu diserahkan kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Petra Malang. Adapun alamat dari SMP ini ada di Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 53 Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, adapun pihak yang kami wawancarai ataupun kami observasi adalah leader dari SMP ini sendiri, yaitu Bapak Sih Pangrekso SPD MPD, yang adalah merupakan orang tua dari salah satu anggota kelompok kami. Kemudian visi dan misi dari SMP Kristen Petra Malang ini, yaitu visinya adalah terwujudnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, berdaya guna, dan mampu menjadi berkat bagi sesama. Tentunya visi ini melambangkan nilai-nilai Kristiani sebagaimana sekolah ini juga berdiri dalam Yayasan Pendidikan Kristen. Kemudian misi dari sekolah ini untuk mencapai visi tersebut ada 4. Misi pertama adalah mengembangkan karakter peserta didik sesuai nilai-nilai Kristiani atau N2K. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Kemudian ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk memasuki era globalisasi. Keempat, memiliki prospek kehidupan yang cerah, mantap sehingga mampu menjadi berkat bagi sesama. Nah, berdasarkan visi dan misi dari sekolah ini, nantinya akan dibahas lebih jauh lagi mengenai bagaimana pengelolaan sekolah baik MBS maupun SDM-nya untuk mencapai visi dan juga misi SMP Kristen Petra Malang. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan komponen MBS. Yang pertama dari bagian input. SMP Kristen Petra Malang memiliki 2 input utama. Yang pertama yaitu siswa yang memiliki kemampuan intelektual yang beragam. Nah, hal ini dapat berpotensi menjadi sebuah kelemahan dari sekolah. Namun dari kelemahan ini, sekolah ditantang untuk dapat menjadikannya sebagai sebuah kelebihan. Dengan harapan hal ini dapat menutupi kekurangan yang dimiliki oleh sekolah. Nah, upaya sekolah untuk dapat menciptakan kelebihan dari kekurangan ini adalah dengan mengoptimalkan setiap kemampuan siswa dari segi akademik melalui pembinaan mata pelajaran maupun olimpiade, dan juga dari segi non-akademik, yaitu melalui program life skill yang dimiliki sekolah
untuk menggali dan mengembangkan potensi daripada siswanya untuk mencapai keunggulan kompetitif sekolah. Nah, yang kedua yaitu tenaga pendidikan yang berkualitas, terutama sesuai dengan karakter Kristen. Hal ini diupayakan sekolah dengan cara melakukan perekrutan guru dengan cukup selektif yang mempertimbangkan alma mater dari guru pelamar, lalu kepribadiannya, apakah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah, dan yang terakhir, melihat keahlian atau potensi yang dimiliki guru pelamar untuk mendukung tercapainya tujuan dari sekolah. Nah, karakter Kristiani ini juga sangat berpengaruh karena hal ini berkaitan dengan visi dan misi yang dimiliki sekolah, yaitu mendidik siswa yang disesuaikan dengan karakter Kristus. Komponen MBS selanjutnya yaitu proses. Dalam hal ini, leaders mengatakan bahwa sekolah berupaya memaksimalkan pemrosesan dari bagian input yang dimiliki sekolah agar dapat dikembangkan dengan maksimal. Nah, pemrosesan yang pertama ada bagian kurikulum. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 dan juga kurikulum tambahan. Tujuan dari penggunaan kurikulum tambahan yaitu menggali potensi yang dimiliki setiap siswa yang diwujudkan melalui program akademik, yaitu disesuaikan dengan kurikulum 2013 dan juga program ekstrakurikuler sebagai bagian dari program kesiswaan. Nah, sedangkan dari hal non-akademik, siswa diwajibkan untuk memilih satu life skill yang diminati untuk mengasah keterampilan dan menemukan potensi dari dirinya. Pemrosesan yang kedua yaitu di bagian tenaga pendidik. Nah, pada komponen ini SMP Kristen Petra Malang berusaha mengelolanya dengan baik, mulai dari proses rekrutmen hingga penilaian daripada SDM. Nah, dari penilaian ini nanti dihasilkan sebuah acuan kompensasi atau promosi dari guru-guru atau staf yang memiliki kinerja baik, berdedikasi tinggi, dan juga loyalitas terhadap sekolah untuk kemudian diberikan tanggung jawab lebih, mungkin dari bidang kurikulum maupun kesiswaan dan sebagainya. Nah, proses yang ketiga ada bagian sarana dan prasarana. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran daring, karena pemeliharaan sarpras lebih difokuskan pada perangkat dan jaringan. Tujuannya adalah agar guru dapat mengajar dengan baik dan juga beberapa siswa yang menggunakan fasilitas ini dapat memaksimalkannya selama pembelajaran, karena ada beberapa siswa yang terkendala perangkat sehingga harus melakukan pembelajaran daring di sekolah. Nah, pada bagian yang terakhir yaitu proses manajemen kesiswaan. Pada bagian ini dilakukan secara manual, yaitu dari staf tata usaha sekolah dan juga melalui aplikasi School Talk. Nah, aplikasi ini dapat melihat kehadiran dan nilai siswa yang juga dapat dipantau oleh orang tua. Selain itu, aplikasi ini juga tersambung dengan platform pembelajaran yang digunakan oleh sekolah yaitu Google Classroom. Sehingga dalam penggunaannya, baik guru, siswa maupun orang tua dapat mendapatkan informasi yang berkaitan dengan administrasi dan pembelajaran yang terintegrasi dengan baik. Komponen MBS yang terakhir yaitu output. Nah, upaya sekolah dalam meningkatkan keunggulan mutu output yaitu dengan tidak melihat kekurangan yang dimiliki sekolah pada bagian input yang heterogen tadi, tetapi sekolah mencari cara bagaimana input yang dimiliki dapat menjadi sebuah kelebihan. Nah, hal ini diimplementasikan melalui kegiatan pembinaan akademik bagi siswa dengan memberikan fasilitas pembelajaran, baik itu guru yang berkompeten maupun sarana prasarananya, dan juga dalam hal non-akademik, yaitu program life skill yang difasilitasi oleh guru-guru yang expert di bidangnya. Nah,
Output yang terlihat dari kedua kegiatan ini adalah yang pertama dari sisi akademik, yaitu meraih juara harapan 2 di mata pelajaran IPA pada kompetensi siswa nasional atau yang dikenal dengan Olimpiade Siswa Nasional. Dan dari sisi non-akademik yaitu meraih juara 3 lomba paduan suara se-Kota Malang dan juga juara 2 lomba paduan suara di SMA Negeri 5 dan 7 Kota Malang. Namun juga banyak lomba yang diikuti namun belum mendapat juara. Dan hal ini dilihat leader sebagai sebuah pembelajaran untuk siswa-siswa berpacu dan terus mengembangkan dirinya melalui kedua program ini. Ada 4 poin utama yang menjadi fokus tata kelola sekolah yang kami observasi, di mana keempat poin tersebut berkaitan dengan partisipasi dan juga akuntabilitas sekolah. Pertama, ada peningkatan mutu. Sekolah menyadari perannya sebagai pelayan yang harus melayani orang tua dan siswa tanpa membeda-bedakan status, latar belakang sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Karena orang tua dan siswa harusnya menjadi pelanggan yang harus dipertanggungjawabkan sekolah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sekolah berusaha untuk merangkul dan memperhatikan setiap SDM di sekolah. Kemudian membentuk komite sekolah yang menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Harapannya dapat saling bekerja sama dari segi daya, dana, dan juga tenaga. Dan kemudian membuat anggaran khusus untuk mengadakan pelatihan, seminar, maupun lokakarya yang menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman yang ada untuk peningkatan mutu guru dan juga staf. Kedua, ada pengambilan keputusan yang dilakukan secara komunal dan juga individual, di mana pengambilan keputusan komunal ini berkaitan dengan sekolah, misalnya kesiswaan, kemudian kebijakan yang harus melibatkan guru, staf, dan juga orang tua untuk mendiskusikannya secara bersama. Yang kedua itu tentang individual, yang mana berkaitan dengan pembelajaran atau dalam lingkup kelas, di mana guru sebagai penanggung jawab utamanya. Ketiga, ada kepemimpinan. Leader mengajak partisipasi aktif dari setiap SDM dengan mengedepankan komunikasi melalui job desk yang jelas kepada guru dan juga staf. Keempat, ada kerjasama mitra. Pertama, dengan Universitas Brawijaya. Ada salah satu dokter yang menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pembinaan serta pelatihan terkait dengan kesehatan mental guru dan juga siswa di sekolah. Kemudian ada perpustakaan Kota Malang agar supaya sekolah ini dapat memperoleh sumber literasi yang terpercaya. Kemudian yang ketiga ada puskesmas setempat, di mana sekolah melakukan screening kesehatan setiap 6 bulan sekali. Dan yang keempat itu ada Inimedia sebagai provider dari platform aplikasi administrasi School Talk yang digunakan oleh sekolah. Dan kelima ada Holland Bakery yang menjadi tempat pelatihan ketenaga kerjaan di bidang bakery dengan strategi kerjasamanya win-win solution. Monitoring dan evaluasi. Dalam melakukan monitoring, sekolah menggunakan aplikasi School Talk untuk memantau kehadiran dan juga kedisiplinan siswa dan guru. Aplikasi ini dapat memudahkan leader dalam melakukan pemantauan ketika mungkin leader berada jauh dari sekolah karena mungkin tugas di luar sekolah. Leader masih bisa untuk memantau siswa dan guru lewat aplikasi tersebut. Kedua, melakukan monitoring secara periodik untuk mengecek kelengkapan siswa dan guru dalam pembelajaran. Kemudian terkait dengan evaluasi, hal yang dilakukan oleh sekolah yaitu pertama, menggunakan Google Form berisi soal-soal yang kemudian diunggah pada Google Classroom untuk penilaian siswa. Kedua, merekap hasil monitoring dari School Talk, kemudian di follow up dalam rapat rutin yang dilaksanakan oleh sekolah untuk dikomunikasikan kepada guru yang bersangkutan. Untuk monitoring dan evaluasi program sekolah dilakukan dengan kalender program sekolah melalui rapat rutin setiap 1 bulan 1 kali. Leader memonitor apakah implementasi program sudah sesuai dengan perencanaannya dan kemudian mengevaluasi apakah pelaksanaannya tersebut sudah baik atau masih perlu ditingkatkan atau masih ada yang kurang.
Sebagai seorang Kristen, kita harus menyadari bahwa sekolah bukan hanya menjadi wadah untuk melakukan pendidikan yang hanya mencari keuntungan semata, melainkan merupakan bentuk tugas dan pertanggungjawaban kita sebagai manusia kepada Allah kita dalam kita melayani Dia melalui wadah sekolah ini. Pelayanan yang dilakukan bukan hanya dilakukan oleh kepala sekolah saja, tetapi guru, staf, siswa, bahkan pun orang tua sesuai dengan fungsi dan peran kita masing-masing. Sejalan dengan visi sekolah yang diobservasi, maka pendidikan haruslah berlandaskan seluruhnya pada iman Kristen yang mentransformasi setiap pihak yang terlibat, dan setiap pihak yang terlibat juga harus memahami dengan benar nilai-nilai Alkitabiah agar supaya dapat sejalan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami persilahkan kepada rekan-rekan yang hendak memberikan pertanyaan. Silahkan disampaikan pada sesi tanya jawab. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.